Oke, jadi setelah kita berhasil mengupload akun-akun dan juga mengeliminasi akun yang tidak dibutuhkan dan menetapkan akun preferensi, akun defaultnya, maka sekarang saatnya kita akan mengisi saldo yang lainnya ya. Nah, di sini seperti vendor. Nah, jadi seperti contoh berikut ini adalah profile vendor. Jadi kita sekali mengupload ya, kita akan mengupload vendor sekaligus dengan mengupload juga saldo hutang. Nah, jadi seperti di sini ya di profil perusahaan ini kita punya neraca ada saldo hutang. Jadi hutang itu seperti, nah ini dia ya. Nah, hutang yang untuk IDR, USD, SGD. Nah, hutang-hutang ini sebenarnya dari berbagai supplier dan juga dari berbagai faktur. Nah, itulah saldo-saldo inilah yang kita akan kumpulkannya dalam Excel seperti ini. Nah, ya. Jadi kita kumpulkan di Excel seperti ini. Nah, kemudian kita upload ya. Nah, Excel ini didapatkan dari mana? Jadi kalau pada saat kita mau upload, caranya kita klik di sini di bagian pembelian dan di bagian pemasok ya. Nah, jadi di bagian pemasok ini nanti kita klik di daftar lalu impor data, lalu impor Excel. Nah, di impor Excel ini kita klik saja di contoh filenya. Nah, di contoh file. Nah, di contoh file ini kita bisa download template-nya ya. Kita open ya. Nah, kita open, kemudian nanti akan terbuka template yang diminta atau yang dibutuhkan oleh Accurate Online itu seperti apa. Nah, ini dia. Jadi template-nya diberikan contoh hanya 3 saja, dan ini adalah penjelasan-penjelasan. Jadi setiap kolom-kolom kategori, ID pemasok, ya, nama, dan sampai seterusnya itu sampai dengan tipe pemasok. Nah, itu akan dijelaskan di sini. Nah, dijelaskan di sini ya. Nah, oke, jadi sudah tahu ya bagaimana caranya. Nah, oke. Sekarang saya kembali ke ini Excel yang sudah saya isi. Nah, ini sudah saya modifikasi dan saya isi sesuai dengan Excel yang ada di sini. Oke, kita lihat per kolomnya ya. Kita lihat per kolomnya. Kita bandingkan dengan yang Excel sesungguhnya ya. Di sini ada kategori ID. Nah, demikian juga di sini ada kategori ID, nama, dan lain-lain ya. Oke, kita bandingkan lagi ya, handphone, fax, email, saldo awal per tanggal, saldo kurs, kurs saldo jika mata uang asing, ya, syarat bayar saldo, dan lain-lain. Nah, ini dia. Oke. Jadi sekarang untuk tipe karakter itu sudah bisa sampai 10 ya. Sudah bisa sampai 10. Kalau yang lama itu tipe karakternya hanya sampai 5. Nah, ini dia. Sampai 5 saja. Jadi di sini saya bisa tambahkan ya. Nah, saya tambahkan bisa sampai dengan 10. Jadi 2, 4, 6, 8 ya. Nah, insert dan tambah 2 lagi. Nah, jadi karakter ini, nah coba saya klik di sini karakter 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bisa ya. Nah, seperti itu. Oke, saya hapus yang kosong. Saya bandingkan lagi dengan yang baru. Nah, angka ini sampai angka 5, 6. Oh, angka sudah sampai 10 juga ya. Jadi saya sempurnakan yang di sini. Jadi angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dengan tambah 1, 10. Oke. Jadi angka ini kan 3 saja ya yang lama ya. 3 sampai dengan angka 10. Nah, kita buat sesuai dengan yang dibutuhkan ini. Nah, tanggal itu hanya ada 2 tanggal saja. Jadi kalau kita lihat di sini, nah tanggal ya masih 2 ya. Ada alamat pembayaran, syarat pembayaran, NPWP, NPPKP dengan tipe pajak. Nah, di sini kita lihat alamat pembayaran, kota, provinsi, negara, nah, NPWP, nah, nama wajib pajak, NPPKP dengan tipe pajak. Nah, ya, nama wajib pajak ini sudah ada, dengan tipe pajak juga sudah ada. Oke, kemudian kita bandingkan lagi. Dipakai di cabang, kemudian default diskon, akun hutang,
Nah, ini masih sama ya. Nah, ini masih sama, default faktur. Nah, alamat pajak untuk kota. Dan terakhir adalah tipe pemasok. Coba kita lihat di sini. Nah, ini masih sama. Nah, tipe pemasok tidak ada ya. Nah, di sini justru catatan. Nah, catatan dengan tipe pemasok. Oke, saya tambahkan satu lagi, namanya tipe pemasok. Oke, jadi tipe pemasok ini saya coba copy, saya paste di sini. Ya, nah, dapat ya. Jadi, tipe pemasok ini ada keterangannya. Jadi, penjelasan kolom itu, oh, di sini belum ada penjelasan tipe pemasok. Kalau di sini sudah ada penjelasan dari tipe pemasok itu apa. Ada individual, company, government. Nah, ini tipe pemasok adalah perorangan. Jadi, ini untuk kebutuhan ya, mungkin untuk kebutuhan perpajakan. Oke, jadi saya copy saja seluruhnya ini. Kemudian, saya paste ke sini. Nah, ya. Nah, sudah ada ini. Jadi, tipe pemasok, perorangan, perusahaan, pemerintah. Jadi, bisa kita lihat di sininya. Saya klik di bagian ini. Nah, ini dia ya. Nah, ini rata-rata perusahaan semua ya. Berarti, saya langsung klik di sini. Company. Nah, ini, jadi di company ini dimasukkan ke bagian yang paling belakang. Nah, jadi company. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita harus sesuaikan dulu karena setiap rilis Accurate Online itu bisa aja ada tambahan kolom-kolomnya ini ya. Nah, ada tambahan kolom-kolomnya. Nah, jadi kategori ini adalah kategori pemasok. Jadi, Anda tinggal baca saja di sini. Nah, sebenarnya tinggal baca saja di penjelasan kolomnya. Jadi, kategori itu apa? Dan ada yang wajib dan ada yang tidak wajib ya. Jadi, Anda masukin di sini. Nah, jadi nomor kontak, nama perusahaan, kota, provinsi, negara, dan lain-lain Anda masukkan. Nama mata uang. Nah, yang paling penting adalah saldo awal. Jadi, Anda kalau perhatikan, ini adalah saldo awal fakturnya. Dan ini adalah jumlah faktur yang masih outstanding atau masih belum dibayarkan ya. Ini adalah saldo per tanggal. Sorry, ini adalah tanggal faktur. Nah, ini adalah jumlah dari faktur tersebut. Nah, jumlah dari faktur tersebut dan ini adalah nomor faktur. Nah, ini nomor faktur. Dan ini adalah syarat bayarnya, ya, temponya. Nah, kalau faktur itu dia mata uang asing, maka harus ada kurs. Nah, Anda bisa melengkapi yang lain-lainnya. Ya, seperti alamat pembayaran, syarat pembayaran, NPWP, NPPKP, tipe pajak, dan lain-lainnya, ya. Dipakai di cabang mana, nah, Anda bisa buat, ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini, nah, sebelum kita upload, kita pastikan syarat bayar saldo ini sudah ada dalam Accurate Online. Nah, ya, seperti di petunjuk handout ini ya. Jadi kita harus masukin termin. Jadi kalau Anda lihat di sini, syarat bayar saldo adalah 2/10 N per 30. Ada net 30, ada COD, 2/10 N per 60. Nah, cara lihatnya adalah di sini ya. Kita langsung di perusahaan dan syarat pembayaran. Nah, di syarat pembayaran ini kita periksa. Nah, 2/10 N per 30 seperti yang dibutuhkan di sini tidak ada ya. Nah, oke. Oleh karena itu kita harus tambah atau data baru ini sama saja ya di syarat pembayaran. Nah, berarti jika membayar 10 hari akan mendapatkan diskon 2%, tapi pelunasannya dalam jangka waktu 30 hari ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan 2/10 N per 30. Begitu juga dengan jika dibayarkan 10 hari, akan mendapatkan diskon 2% dan pelunasannya dalam waktu 60 hari. Nah, jadi 2/10 N per 60. Nah, sudah ada di sini ya. Nah, selain itu mata uang sudah kita lengkapi ya. Ada USD, IDR juga ya. Nah, pastikan semuanya ini sudah lengkap ya. Anda tinggal melihat contohnya saja. Nah, ini dia ya. Nah, kategori misalnya corporate, ada yang umum ya. Nah, misalnya ada distributor, silahkan. Nah, ID pemasok, silahkan Anda membuatnya. Ya, perhatikan ini. Oke, apabila sudah tinggal di save saja. Setelah itu, baru cara uploadnya, ya, saya tutup semua saja. Nah, Anda masuk di sini, di bagian pembelian dan pemasok, ya. Nah, ya, pembelian dan pemasok. Setelah itu, silahkan nanti Anda mau melakukan untuk upload ini, ya. Cabang pastikan sudah
ditentukan juga. Nah, oke. Sekarang untuk uploadnya, caranya kita klik di sini ya, di daftar, lalu klik di import data dari Excel. Nah, import data dari Excel, pilih lokasi file. Nah, di sini saya klik yang di vendor import ya, klik open. Setelah klik open, klik unggah. Nah, tetapi pada saat klik unggah, dia belum terunggah atau terupload. Kita harus periksa lagi. Nah, ya. Nah, ini kode transaksi ya. Nah, masih ada kurang kode transaksi. Oke, berarti saya harus perbaiki dulu ya. Nah, perbaiki. Nah, di vendor import ini rupanya sudah berubah ya. Ini. Jadi, kode transaksi itu sebenarnya kalau kita lihat adalah yang ini, kode tipe pajak ya. Nah, ini tipe pajak itu sebenarnya kode transaksi. Nah, karena di sini tidak ada tipe pajak. Jadi sudah berubah. Nah, jadi tipe pajak, benar ya. Nah, jadi kode transaksi. Untuk itu, kita tinggal mengubah saja tipe pajak ini menjadi kode transaksi. Jadi ada yang perlindungan perolehan dalam negeri dan bukan PPN. Nah, ini seperti ini. Oke, kita simpan saja. Kita simpan saja, lalu kita masuk ke dalam Accurate Online ini ya. Kita hapus, kita upload ulang. Ya, saya tidak tahu juga kenapa mereka harus mengubah dari tipe pajak menjadi kode transaksi ya, tapi itu diatur oleh programmer ya. Nah, saya klik di vendor, lalu klik unggah lagi. Nah, kita lihat ya. Nah, semuanya sudah otomatis termapping. Jadi, supaya otomatis termapping ini, Anda jangan mengubah yang baris pertama ini. Jadi, biarkan saja. Nah, oke. Setelah itu, kita coba upload ya. Nah, kita lanjutkan. Begitu kita lanjutkan, penting Anda perhatikan, Anda harus klik di sini, lakukan update ya. Lakukan update. Kenapa harus lakukan update? Karena kalau Anda lihat di sini ya, di dalam misalnya baris 4, 5, 6, 7 ini sama suppliernya, vendornya. Nah, dari keempat ini mereka memiliki apa? Nomor faktur yang berbeda ya, nomor faktur yang berbeda, syarat bayar saldo yang berbeda ya, dan juga saldo awal dan saldo per tanggal. Nah, ini supaya masuk ke empat-empatnya di dalam hutang per faktur terhadap aneka furniture ini. Nah, untuk itu perlu Anda harus lakukan update. Kalau Anda tidak lakukan update, maka yang masuk itu hanya baris awal saja, baris yang pertama, yang ini saja. Sedangkan yang ini tidak akan masuk ya. Nah, oke. Sekarang kita klik lanjutkan. Nah, kita tinggal tunggu ya. Tunggu proses upload sampai selesai. Nah, sekarang sudah berhasil ya. Nah, sudah berhasil. Oke, dengan demikian saya tutup. Nah, ini sudah langsung masuk. Berikut juga dengan saldo-saldonya. Nah, contoh aneka furniture ini ada 26.100.000 ya. Kalau kita klik di bagian saldo, nah, sudah masuk ya. Nah, per fakturnya. Nah, dengan demikian kalau sudah masuk seperti ini, kita lihat di akun perkiraan. Nah, di akun perkiraan di bagian hutang ya. Nah, hutang usaha. Nah, di hutang usaha ini, kalau Anda lihat, nah ini ya, sudah masuk saldonya. Nah ya, jadi sudah masuk saldo-saldonya baik yang USD, SGD, dan IDR. Jadi Anda tinggal perhatikan saja supaya Excel yang di sini Anda masukin secara tepat ya, data-datanya. Nah, ini dia. Oke, tadi ada yang namanya kode transaksi. Contoh, saya pilih salah satu di bagian pajak. Nah, ini ya, kode transaksi sudah berhasil ya.